Kali ini, gue bakal ceritain lanjutan komik God of Martial Art. Sebut saja ini chapter 125. Untuk novelnya sendiri, ini dimulai pada chapter 292 sampai 294. Video ini adalah spoiler dari lanjutan komiknya. Jadi yang bisa bertahan dengan rasa penasarannya, ya jangan tonton video ini. Nanti Anda bisa keterusan. Oh ya, sebelumnya gue mau minta dukungan dari kalian semua untuk subscribe channel ini, biar gue makin semangat buat videonya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya juga, biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Eits, satu lagi sebelum lanjut. Demi keberlangsungan channel ini, gue berharap kalian semua bisa memberikan masukan untuk perbaikan selanjutnya. Dan kalian juga bisa request judul yang mau dibahas, agar kalian nyaman saat menonton videonya. Lanjut. Keempat wanita itu mulai meninju ke arah Lin Feng. Mereka menyerang Lin Feng dari 4 sisi. Namun pada saat itu, roh ungu Lin Feng berubah menjadi naga raksasa. Naga itu meringkuk di sekitar tubuh Lin Feng, lalu Lin Feng naik ke kepalanya. Ketika orang banyak melihat naga itu, mereka berkata, roh yang luar biasa. Mereka tidak tahu jenis apa roh itu, tapi itu terlihat sangat kuat. Kemudian, keempat wanita itu melompat ke udara dan bergerak ke arah Lin Feng, sambil berteriak, mati. Lalu Lin Feng berkata, serang. Seketika, naga itu melolong marah dan tubuhnya menjadi lebih besar, lalu bergerak menuju 4 wanita dengan mulut yang terbuka lebar. Bibi Yun yang melihat itu tiba-tiba berbalik dan meninggalkan Meng Qing dan Tuan Huo. Tuan Huo yang melihat Bibi Yun akan pergi berkata dengan marah, tetap di sini. Segera setelah itu, bola api bergerak ke arah Bibi Yun dengan kecepatan penuh, dan bola api itu meledak di udara. Pada saat itu, suasana menjadi sangat dingin. Meng Qing telah tiba juga. Suara berderak dan ledakan tidak terputus menyebar di udara. Dan dalam sekejap, atmosfer telah berubah dari panas yang sangat tinggi menjadi dingin yang membekukan. Di sisi lain, naga besar Lin Feng telah menelan salah satu dari 4 wanita itu. Kerumunan yang melihat hal itu heran. Naga itu tidak terlihat seperti naga lagi, seolah-olah itu hidup. Roh adalah bawaan dan merupakan bagian dari jiwa. Itu berperan penting dalam kultivasi, dan bisa juga digunakan untuk meningkatkan teknik keterampilan. Yang mereka tahu, roh itu hanya mendukung pembudidaya dan tidak memiliki kehidupan. Namun roh Lin Feng seperti memiliki kehidupannya sendiri. Pada saat itu, Lin Feng telah berada di dalam naga dan matanya terpejam. Lalu sebuah suara yang keras terdengar. Jika kau ingin membunuhku, coba saja. Mendengar itu, jantung orang-orang berdebar kencang. Suara itu datang dari mulut naga. Namun itu adalah suara Lin Feng. Mereka kemudian berkata, ini Lin Feng. Naga ungu itu adalah Lin Feng. Mereka sangat tercengang dan berkata, betapa menakutkan. Lin Feng memiliki kendali mutlak atas rohnya, dan dia bisa mengendalikan rohnya dan menghidupkannya. Mo Changlan yang melihat itu tertawa. Wajahnya dipenuhi niat jahat. Dia menginginkan kemampuan itu. Pada saat itu, 3 wanita lainnya berhasil bebas dari serangan naga. Mereka berpikir bahwa Lin Feng menakutkan. Ketika Lin Feng berada di Gunung Emas Ji di Moyu, pembudidaya di sana menggunakan energi ungu. Mereka dapat mengendalikan roh mereka. Lin Feng telah mendapat kenangan dari pembudidaya lapisan Junqi, dan dia menghabiskan 6 bulan untuk berlatih. Dia belajar menggunakan surplus jiwa dan menggabungkan itu dengan kekuatan rohnya. Lin Feng bisa membuat rohnya menjadi kenyataan, dan itu akan menjadi sangat kuat. Segera setelah itu, Lin Feng berteriak, mati. Lalu naga itu bergerak ke arah 3 wanita yang tersisa. Ketiga wanita itu segera menggunakan teknik ilusi, lalu siluet mereka berkedip dalam ilusi. Orang-orang di kerumunan yang melihat itu terpesona, dan mereka merasa berhalusinasi setelah melihat begitu banyak ilusi. Namun Lin Feng berkata, bodoh. Mereka tidak tahu bahwa berkat surplus jiwa, Lin Feng dapat melihat melalui ilusi dengan jelas dalam benaknya. Segera setelah itu, 2 jeritan mengerikan terdengar, dan sejumlah besar ilusi lenyap. 2 kultivator lapisan Xuan Qi baru saja menghilang ditelan oleh naga ungu. Dari 4 pembudidaya itu, hanya 1 yang tersisa. Dia bergetar menatap naga ungu. Akhirnya dia memutuskan untuk menyerah. Lalu ia berbalik untuk melarikan diri. Dia tidak ingin bertarung lagi. Namun naga ungu raksasa segera bergerak, dan dalam sekejap, tubuh wanita itu menghilang. Bibi Yun yang melihat keempat wanita itu telah menghilang, kemudian berkata dengan marah, "Kau membunuh mereka semua." Wajah Bibi Yun dipenuhi dengan niat membunuh. "Aku tidak hanya membunuh mereka,
Tapi aku juga akan membunuh semua orang dari Dream Pavilion, kata naga ungu itu. Lalu dia berkata lagi, ketika kau datang untuk membunuhku, kau seharusnya sudah bersiap juga untuk mati. Lin Feng kembali muncul di kepala naga ungu raksasa, dan matanya masih tertutup. Naga ungu itu sedang bergerak ke arah orang-orang Dream Pavilion. Melihat itu, Bibi Yun berkata dengan marah, "Beraninya kau?" Lalu Lin Feng menjawab, "Mengapa aku tidak berani?" Lin Feng berkata lagi, "Tuan Huo, Mengking, Bibi Yun untukmu." Tuan Huo mengangguk dan berkata, "Baik." Dalam sekejap, naga ungu tiba di depan orang-orang Dream Pavilion. Namun pada saat itu, Lan Jiao menghalangi jalan Lin Feng, dan dia berkata, "Tolong jangan." Mendengar itu, Lin Feng berkata, "Jangan." Lalu dia berkata lagi, "Orang-orangmu dari Dream Pavilion ingin membunuhku. Apakah aku tidak bisa membunuh mereka juga? Selain itu, ketika mereka ingin membunuhku, kau tidak mencoba untuk mencegah mereka. Tetapi sekarang, aku ingin membunuh mereka. Apakah kau pikir kau punya hak untuk menghentikanku?" Lan Jiao yang mendengar perkataan Lin Feng mulai gemetaran. Memang benar, dia tidak mencoba menghentikan mereka. Lalu naga itu berkata, "Enyahlah." Dan naga itu bergerak maju menuju orang-orang Dream Pavilion. Segera setelah itu, jeritan mengerikan menyebar di udara. Naga itu membantai orang-orang Dream Pavilion. Dengan sangat cepat, tumpukan mayat tergeletak dan hanya menyisakan Lan Jiao. Bibi Yun sangat marah. Melihat Lin Feng membantai orang-orangnya, dia ingin membalas dendam. Namun Mengking dan Tuan Huo menghalanginya. Lin Feng sangat kelelahan. Naga ungu raksasa itu perlahan berbalik dan melirik orang-orang. Namun orang-orang di kerumunan tidak tahu bahwa Lin Feng sangat kelelahan, dan dia merasa akan pingsan. Mo Changlan yang melihat naga itu tersenyum lebar. Lalu dia melompat ke udara dan bergerak menuju Lin Feng. Segera setelah itu, tanaman rambat muncul dan bergerak dengan kecepatan penuh ke arah Lin Feng. Lin Feng juga bergerak ke arah tanaman rambat. Namun tanaman itu melilit tubuh naga. Ki yang haus darah muncul dari tanaman itu, dan naga ungu dikalahkan. Naga itu berubah lagi menjadi energi ungu dan kembali ke tubuh Lin Feng. Lin Feng tidak kuat lagi dan jatuh ke tanah. Pada saat itu, dia melihat tanaman rambat yang haus darah datang ke arahnya. Dan pada saat yang sama, Ki yang sedingin es juga menyerang Lin Feng. Mo Changlan dan Mi Heteng menyerang bersamaan. Lin Feng kemudian tersenyum, lalu dia berkata, "Kalian ingin membunuhku?" Lalu, dia mengeluarkan kuali kuno. Orang-orang di kerumunan terkejut. Lin Feng telah mengeluarkan kuali kuno. Lalu Lin Feng berteriak, "Kalian semua ingin kuali naga langit? Datang ke sini dan kalian bisa memilikinya." Lalu Lin Feng melemparkan kuali kuno ke arah Mo Changlan. Mo Changlan yang melihat itu tercengang. Dia segera menghentikan tanamannya dan beralih menangkap kuali kuno. Melihat itu, Bing Heteng juga sudah melupakan Lin Feng. Dia melepaskan energi es dan bergerak ke arah Mo Changlan. Mo Changlan yang sudah mendapatkan kuali kuno segera melarikan diri dengan sangat cepat. Melihat Mo Changlan pergi, Bibi Yun melompat ke udara dan bergerak juga ke arah Mo Changlan. Lalu dia berteriak, "Kemana kau pergi?" Pada saat itu, Mengking dan Tuan Huo pindah kembali ke sisi Lin Feng. Tuan Huo lalu berkata, "Tidak mudah untuk mendapatkan kuali naga langit." Tuan Huo menatap Lin Feng dengan kagum. Lin Feng berani, pintar, licik, dan sangat berbakat. Dia berpikir Lin Feng akan menjadi kultivator yang sangat kuat. Lin Feng kemudian mengeluarkan selembar resep pil dan memberikannya kepada Tuan Huo. Lalu dia berkata, "Tuan Huo, ini adalah resep untuk pil darah jiwa. Aku juga akan menyalin beberapa resep yang lain untuk Anda." Tuan Huo tampak senang. Dia kemudian memberikan cincin kepada Lin Feng sambil berkata, "Ini adalah hal-hal yang kau butuhkan." Lin Feng mengambil cincin dan berkata, "Terima kasih." Lalu Lin Feng berkata lagi, "Tuan Huo, seberapa maju pengetahuanmu dalam meramu pil?" Tuan Huo lalu menjawab, "Aku tidak punya masalah meramu pil tingkat Ling. Aku juga bisa membuat beberapa pil tingkat Suan dengan kualitas rendah. Namun tingkat keberhasilannya sekitar 10%. Aku tidak dapat membuat pil dengan tingkat yang lebih tinggi." Mendengar itu, Lin Feng kagum. Tuan Huo memiliki kemampuan meramu pil yang sangat maju. Memiliki tingkat keberhasilan 10% itu sangat tinggi dibandingkan dengan yang lain. Itu sebabnya permintaan pil tingkat Suan sangat tinggi. Lin Feng berpikir Tuan Huo pasti memiliki banyak pelanggan.
Lin Feng kemudian berkata lagi, "Tuan Huo, apakah kau tertarik meramu beberapa pil denganku? Kau juga bisa mengajarkan beberapa hal tentang meramu pil." Tuan Huo tersenyum lalu berkata, "Meramu pil bersama? Tidak masalah. Tapi apakah kau tidak ingin mengejar kuali naga langit?" Mendengar itu, Lin Feng hanya menggelengkan kepalanya lalu dia berkata, "Aku tidak cukup kuat untuk memiliki barang berharga seperti itu. Bagaimana aku bisa mendapatkannya kembali?" Lalu Tuan Huo berkata lagi, "Jika kau tidak bisa mendapatkannya kembali, setidaknya kau harus membuat segalanya sulit bagi mereka." Berita bahwa kuali naga langit ada di Callista River akan menyebar dengan sangat cepat. Di Callista River akan terjadi pertumpahan darah karena kuali kuno. Tuan Huo tersenyum, lalu dia berkata lagi, "Karena kau memiliki resep pil, aku akan meminta beberapa teman lama untuk membantu. Mungkin kau bisa mendapatkannya kembali." Sudah 2 hari sejak pertempuran itu. Selama itu, Lin Feng hanya duduk berlatih kultivasi di rumah Tuan Huo. Pada hari ketiga, saat sedang berlatih kultivasi, Lin Feng merasakan kekuatan ki murni yang sangat besar, dan tubuhnya berkilauan. Lin Feng kemudian membuka matanya, lalu dia berkata, "Aku menerobos lapisan Lin Qi ke-9. Aku masih punya 1 langkah lagi sebelum menembus lapisan Xuan Qi." Meski telah menembus lapisan Lin Qi ke-9, Lin Feng tidak pergi. Dia menutup matanya lagi, dan terus berlatih teknik kelebihan jiwa yang dia pelajari dari kenangan kultivator lapisan Jun. Lin Feng telah menghabiskan 7 hari di ruangan rahasia. Dia kemudian bangun dan meninggalkan ruangan itu. Lin Feng lalu berpikir, di mana Tuan Huo? Dia mulai berjalan ke ruang tamu. Pada saat itu, terdengar suara 2 orang yang sedang berdebat dari sebuah ruangan yang memancarkan panas. Tidak, Tuan Qi, itu tidak benar. 1000 daun bunga teratai harus mencair terlebih dahulu, kemudian baru bisa dimasukkan ke dalam campuran. Lalu kita harus menggunakan jiwa kita untuk mengendalikannya. Lalu suara lain terdengar. "Tuan Huo, kau salah. Jika kau pertama kali melelehkan daun teratai, lalu memasukkannya ke dalam campuran, kau akan kehilangan setengah dari kekuatannya, dan kau akan gagal meramu pil darah jiwa tingkat Xuan." Mendengar itu Lin Feng berpikir, sepertinya Tuan Huo dan temannya sedang meramu pil darah jiwa tingkat Xuan, dan mereka tidak setuju satu sama lain. Lalu setelah itu, Lin Feng masuk ke ruangan tempat mereka meramu pil. Ketika Tuan Qi melihat Lin Feng, dia tersenyum lalu mengangguk. Lin Feng kemudian sedikit membuku dan berkata, "Senior." Melihat Lin Feng masuk, Tuan Huo berkata, "Lin Feng, kau memberi kami resep pil darah jiwa. Kami ingin bertanya, apakah kami harus melelehkan daun teratai dulu, baru memasukkannya ke dalam campuran atau tidak?" Lalu teman Tuan Huo berkata dengan marah, "Berhenti bicara omong kosong. Jika kau mencairkannya terlebih dahulu, apakah jiwamu cukup kuat untuk mengendalikan daun, sehingga esensi mereka menyebar secara merata? Jika semua bahan tidak merata, bisakah kau meramu pil darah jiwa tingkat Xuan?" Ketika Lin Feng melihat 2 pria tua itu berdebat, dia tersenyum, karena sangat jarang dapat melihat 2 orang bisa bertukar ide sambil menghina, namun tetap bersahabat. Lin Feng kemudian berkata, "Tuan Huo, senior, aku juga melakukan riset tentang resep itu, tetapi kemampuan meramu pilku sangat dasar. Aku tidak dapat membuat pil darah jiwa. Tapi aku ingin mencoba dengan bimbingan kalian berdua. Kita akan melihat apakah saran Tuan Huo berhasil atau tidak." Ketika itu Tuan Qi berkata, "Lin Feng, siapa yang kau panggil senior? Panggil saja aku Tuan Qi." Lalu dia berkata lagi, "Lin Feng, mungkin kau tidak tahu karena belum pernah meramu pil sebelumnya, bahwa semakin banyak orang akan semakin sulit. Kita harus mensinkronkan jiwa kita dalam harmoni yang sempurna. Meramu pil adalah proses yang sangat ketat. Setiap langkah sangat penting. Satu langkah salah, maka semuanya akan hilang. Selain itu, kegagalan dapat menyebabkan kuali rusak dan hancur." Lin Feng kemudian tersenyum dan berkata, "Aku tahu tentang itu, tapi aku punya solusi." Lalu dia duduk di depan mereka dan berkata lagi, "Kalian adalah 2 alkemis senior. Pasti kalian bisa merasakan kekuatan jiwa." Kemudian Lin Feng menutup matanya. Tuan Huo dan Tuan Qi saling melirik dan segera menutup mata mereka juga. Kemudian mereka mulai melepaskan kekuatan jiwa mereka. Dalam sekejap,
Mereka berdua merasakan kekuatan jiwa masing-masing, tapi tampaknya jiwa mereka berselisih. Namun pada saat itu, ilusi perlahan muncul, itu jiwa Lin Feng. Jiwa Lin Feng kemudian membungkus jiwa kedua orang tua itu, dan memindahkan kekuatan jiwa mereka ke kuali. Tuan Huo dan Tuan Qi memahami apa yang dilakukan Lin Feng. Pada saat itu, ilusi jiwa Lin Feng menghilang. Tuan Huo dan Tuan Qi menarik kembali jiwa mereka, dan membuka mata. Mereka menatap Lin Feng dan berkata, "Fusi bumi." Lin Feng kemudian mengangguk dan berkata, "Benar, aku telah menembus fusi bumi." Tuan Huo dan Tuan Qi kemudian terdiam beberapa saat. Lalu Tuan Qi tersenyum dan berkata, "Tuan Huo, Anda bertemu Lin Feng adalah sebuah keberuntungan. Dia telah memahami fusi bumi yang bahkan hanya bisa kita impikan. Berkatnya, kita akan dapat meramu pil dengan efisiensi yang tinggi." Sebagai alkemis, Lin Feng tidak perlu meminta mereka untuk bekerja sama dengannya. Itu adalah kesempatan besar bagi mereka untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Jika kalian suka, tinggalkan jejak, like, dan komennya. Tekan tombol subscribe-nya sekarang juga, dan aktifkan loncengnya, karena gue bakal segera upload lanjutan ceritanya. Oke? Semangat ya. Dadah.